kita harus tetap berjuang gitu. Tentunya berjuang di jalan Allah. Semangat. Ya, habis gelap terbilah terang. Nah, ini baru awal dari perjuangan beliau untuk bangkit. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang janda yang menafkahi anak-anaknya tanpa bantuan kepada siapapun, ini luar biasa. Harusnya kau, Inang, kau tadinya jadi jodohnya, paribannya kau, dokter cantik lagi, berhijab. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan membela anaknya. Setelah memutuskan melepas cadar yang selama 5 tahun ini menutupi wajahnya, Inara kebanjiran job alias pekerjaan. Dan siapa sangka, semua itu dilakukan Inara demi ketiga buah hatinya. Apa yang dialami rumah tangga Inara dengan Virgon tidaklah mudah. Dan kini, Inara memutuskan akan menyibukkan waktunya untuk bekerja. Meski membutuhkan perjuangan ekstra, kini Inara berhasil menapaki jalan keberhasilannya. Di saat Inara sedang sibuk bekerja, Ibunda Virgon, Eva Manurung, kembali membuat kehebohan dengan mengunggah sebuah postingan dengan seorang perempuan yang menurutnya nyaris menjadi menantunya. Lantas, seperti apa perjuangan Inara untuk bangkit dari keterpurukannya? Seperti apa pula polemik yang terjadi antara Inara dengan Eva Manurung? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok Inara Rusli kini tengah menjadi pusat perhatian banyak orang. Tidak sedikit yang memuji ketegaran hati seorang Inara yang kini memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga, terutama untuk membiayai kehidupan hidup ketiga anaknya. Ya, rumah tangga Inara dengan penyanyi Virgon sepertinya tinggal menunggu waktu untuk majelis hakim mengetuk palu perceraian keduanya. Seperti diketahui, Inara dan Virgon terlibat konflik rumah tangga yang berujung gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Seperti tidak ingin larut dan tenggelam dalam kesedihan, Inara memutuskan melepas cadar yang sudah 5 tahun belakangan ini menutupi wajahnya. Keputusan ibu 3 anak itu untuk melepaskan cadarnya tidak lain agar dirinya mudah menjalani aktivitas, terutama dalam bekerja. Dan terbukti setelah melepas cadarnya, berbagai tawaran pekerjaan pun berdatangan. Dan baru-baru ini Inara tengah sibuk menjalin kerjasama dengan dokter kecantikan Richard Lee. Kembali sibuk dengan urusan pekerjaan membuat Inara harus kembali beradaptasi agar mudah dalam menjalankan aktivitasnya. Mengingat selama pernikahannya dengan Virgon, Inara hanya fokus untuk mengurus anak-anak, suami, dan kesibukannya menjadi ibu rumah tangga. Begitu banyaknya tawaran kerja yang berdatangan, mungkinkah semua ini keberkahan di balik musibah rumah tangga yang Inara alami? Pagi ini saya sama Inara, kita mau jalan-jalan kemana? Ke Makassar. Aku harus tunjukin ke mereka bahwa hidup itu nggak bisa selalu sesuai keinginan kita. Bahwa kita tuh harus tetap struggling, kita harus tetap berjuang gitu. Tentunya berjuang di jalan Allah. Semangat! Semangat buat ibu-ibu di luar sana yang juga sedang berjuang. Harus tetap tegar. Selama kita benar, harus kuat, nggak boleh takut. Ada Allah. Kalau untuk adaptasi sih pasti masih butuh adaptasi. Cuman karena memang sebelumnya kan aku juga di dunia entertain kan, walaupun hiatus memang agak lama 7 tahun kemarin. Ya, alhamdulillah dibantu juga, jadi bisa cepet gitu. Untuk saat ini aku ngambil pekerjaan yang tidak makan banyak waktu kualitas sama anak ya. Kayak misalkan kayak acting, paling aku ngambil kayak harus guest star gitu-gitu aja, ngisi-ngisi acara sebentar yang nggak terlalu makan banyak waktu gitu. Kalau kayak dulu kan aku main sinetron FTV kayak gitu-gitu kan lama proses syutingnya kan.
dan harus intens gitu, pagi ketemu pagi lagi, itu kayak gitu aku belum bisa ngambil terus terang aja, karena anak-anakku sendiri masih dalam usia golden age yang mana mereka benar-benar butuh perhatian khusus gitu dari aku gitu, khususnya ibunya. Tarik suara udah nggak minat lagi atau? Masih minat, cuman kalau tarik suara itu kan pasti nanti kita ada proses kayak tour untuk untuk promosiin segala macem kan. Nah itu kan makan waktu dan nggak mungkin juga kalau lagi keluar kota anak aku ajak-ajak gitu tiga-tiganya dengan mbaknya kan rame banget ya gitu. Jadi nanti dulu deh gitu, aku hold dulu aja yang bisnis dulu aja. Oh iya, alhamdulillah rezeki anak. Hari ini aku ada live TikTok tadi, ada sedikit photoshoot juga beberapa produk barunya mereka. Alhamdulillah semuanya laku ya. Masya Allah sold out. Lebih dari. Ya aku bersyukur banget. Terima kasih banyak buat teman-teman netizen semua yang udah ngedukung aku, yang udah support terus gitu. Apresiasinya Masya Allah. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Masya Allah. Jadi benar-benar ya Allah itu maha adil gitu, Allah tuh maha menggerakkan hati manusia gitu. Sebenarnya bukan dari imbas buka cadar sih, sebenarnya lebih ke rezeki anak-anak sih itu sih. Ya artinya kewajiban seorang ibu ketika melihat anaknya kurang adanya ekonomi, kekurangan masalah keuangan dan sebagainya, ini mestinya tanggung jawab daripada ayahnya. Kan ayah dan anak gak terputus, meskipun hanya sebuah mantan istrinya tetap jatuh kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Rizquhunna wa kiswatun bil ma'ruf, itu wajib hukumnya. Ayat ini telah jelas disampaikan kepada laki-laki. Lalu bagaimana seorang janda? Masya Allah, dia mampu memberikan nafkah kepada anak-anak tanpa adanya mantan suami yang meninggalkan, yang melantarkan. Ini sesuatu luar biasa. Bangkit dengan kesabarannya, bangkit dengan tawakalnya, keyakinan doanya kepada Allah. Insya Allah sesuatu yang Anda nafkahi meskipun tanpa seorang ayah, mantan katakanlah, sudah dicatat amal ibadah Anda kepada Allah, dan itu tertulis dalam Al-Quran. Anda akan diabadikan, yaitu ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang janda yang menafkahi anak-anaknya tanpa bantuan kepada siapapun. Ini luar biasa. Jadi sekarang Inara lagi di Makassar sama Dr. Richard Lee, pembukaan cabang Athena di Makassar. Sebetulnya saya diajak juga, cuman kan bentrok besok ada acara TV. Ya habis gelap terbilah terang. Nah, ini baru awal dari perjuangan beliau untuk bangkit. Meski pernikahan Inara dan Virgon sudah di ujung tanduk dan nyaris tertutup pintu damai untuk kembali bersatu dengan Virgon, sepertinya hal itu tidak membuat ibunda Virgon, Eva Manurung, berhenti memperkeruh polemik yang terjadi dengan rumah tangga Inara dan Virgon. Bagaimana tidak, di saat Inara menghabiskan waktunya untuk bekerja, ibunda Virgon, Eva Manurung, kembali menyindir Inara. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini, Eva Manurung sempat memamerkan seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter. Menurutnya, perempuan tersebut sempat akan menikah dengan putranya Virgon. Menurutnya, perempuan tersebut sempat akan menikah dengan putranya Virgon sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Inara. Lantas, apa maksud dibalik postingan tersebut? Entahlah, namun yang pasti perseteruan yang terjadi antara Inara dengan ibunda Virgon sebelumnya sempat terlibat saling sindir di media sosial. Ketemu nomorku sayang, aduh rindunya. Aduh, ini mainku yang satu ini, ya ampun. Harusnya kau, Inang, kau tadinya jadi jodohnya. Paribannya kau, dokter cantik lagi, berhijab. Aduh, Namboru kangen nih sama kamu, Inang. Aduh, Namboru, pokoknya aku tetap anaknya Namboru. Biar gimana pun aku tetap anaknya Namboru ya. Iya, Nang ya, walaupun gak jadi, Nang. Ya, Namboru sih berharap semua jadi baik ya. Doain Namboru, Nang. Amin, pasti saya sehat ya, Namboruku sayang. Iya, oke. I love you so much. I love you, Nang.
Ya bisa kalian nilai sendiri lah. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Supaya masalah tidak semakin runyam. Ibunya Virgon sama dengan ibu dia sendiri. Saya udah katakan janganlah ikut mengomentarin. Walaupun ibunya marah, udah diem aja, jangan dijawab. Ya, terus ya kita berharap ya, ya ibunya Virgon juga janganlah ikut campur memperkeruh kasus ini. Kalau kita sebagai orang tua, ya untuk lebih dewasanya, lebih legowonya, panggillah keduanya secara baik-baik, didamaikan, bukan dengan cara memanas-manasin. Itu aja sih. Berharap orang tuanya Virgon untuk mendinginkan kasus ini, jangan ikut memperkeruh masalah ini. Kasihan ada anak-anaknya. Inara juga dalam hal ini benar-benar yang terpuruk. Mama kalau dengar ya, Mama Virgon dengar juga nggak perlu lah. Itu menepuk air di dulang yang basah muka kita juga kan. Kan bagaimanapun Inara kan anaknya juga. Dan aku sudah tanya beliau juga, Ina kenapa balas itu komennya Mama Virgon? Terus dia bilang, ya kalau nggak aku balas nanti orang salah paham, nanti aku jelasin. Gitu, suruh tabayun dan sebagainya. Saya sudah minta untuk mediasi juga nggak berhasil. Malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Dari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami. Jalan buntu. Ya saran saya mudah-mudahan bisa didengar, untuk tidak berkomentar apapun lagi di sosial media, keep silent, kita tenang dulu mungkin 1 bulan 40 hari ke depan. Nah, nanti setelah dingin, setelah tenang baru bicara. Perseteruan Inara dengan Virgon yang berujung gugatan cerai sebenarnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui Inara. Terlebih, ia harus berjuang membesarkan ketiga anaknya. Namun, dalam masa sulit itu, Inara dikelilingi oleh orang-orang baik yang kerap membantu dan mendukung Inara agar kembali bangkit dari keterpurukannya. Dan benar saja, tidak butuh waktu yang lama, kini Inara tengah sibuk menjalankan aktivitasnya dalam bekerja. Tawaran pekerjaan untuk Inara bahkan terus berdatangan. Lantas, benarkah di balik pencapaian manis yang dirasakan Inara hari ini ialah suatu keberkahan atas apa yang dialami Inara belum lama ini? Karena pertolongan Allah juga yang menggerakkan hati orang-orang baik yang mengelilingi aku, jadi Masya Allah banget deh, bener-bener kayak kita tuh kayak ngerasa kayak nggak berbuat apa-apa gitu. Kayak cuman sekian persennya doang usaha kita, sisanya tuh bener-bener Allah yang nopang, Masya Allah. Lagi-lagi balik lagi semua atas kuasa Allah yang maha membolak-balikan hati, yang maha menggerakkan hati manusia. Selama kita berbuat baik, pasti kita akan selalu disupport sama orang-orang baik. Iya, kalau itu kan kalau seandainya kontrak itu berjalan kan, itu kan jangka panjang itu Bang. Setidaknya buat bulan awal ini kan Inara bisa melanjutkan hidupnya, kemudian bisa membayar lawyer-lawyernya, kan itu yang kemarin itu dia khawatirkan kan. Kalau kedepannya wallahu a'lam bishawab, kan nggak mungkin kan kontrak itu sekali di depan langsung dibayar di depan, kan nggak ada, bertahap-tahap kan, tiap bulan. Kalau itu pun tetap konsisten, Inara masih mau bekerja. Ada setiap hari komunikasi, dia bertanya masalah agama. Dan kalau aku nasihatku kayak itu aja, pokoknya jangan pernah lepaskan Allah. Setiap bicara apapun libatkan Allah. Maka coba dengar setiap Inara, kalau ini dia selalu bilang Allah. Dia banyak bercerita tentang kebesaran Allah. Ya.
Itu aja arahanku, gitu aja. Aku nggak banyak bicara hukum hakam agama dengan beliau. Saya cuma bilang banyak-banyak ucapkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang membolak-balikkan semua suasana dan keadaan. Bagi Allah mudah saja, hari ini sedih, besok gembira. Hari ini gembira, besok sedih. Hari ini hidup, besok mati, bisa aja. Suka-suka Allah. Hari ini miskin, besok kaya, kaya atau miskin. Maka kita jangan pernah menjadi hakim dalam kehidupan dunia ini. Kita hanya menonton takdir Allah saja. Dan sekarang takdirnya Inara begitu. Buktinya sekarang dia mendapat simpati dari semua netizen. Dan semua orang ingin menjadikan Inara sebagai brand ambasadornya, bahkan menjadi partner daripada bisnisnya, atau endorse daripada story dan live IG dan TikToknya, Masya Allah. Itu aja arahanku, gitu aja. Aku nggak banyak bicara hukum hakam agama dengan beliau. Saya cuma bilang banyak-banyak ucapkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang membolak-balikkan semua suasana dan keadaan. Bagi Allah mudah saja, hari ini sedih, besok gembira. Hari ini gembira, besok sedih. Hari ini hidup, besok mati, bisa aja. Suka-suka Allah. Hari ini miskin, besok kaya, kaya atau miskin. Maka kita jangan pernah menjadi hakim dalam kehidupan dunia ini. Kita hanya menonton takdir Allah saja. Dan sekarang takdirnya Inara begitu. Buktinya sekarang dia mendapat simpati dari semua netizen. Dan semua orang ingin menjadikan Inara sebagai brand ambasadornya, bahkan menjadi partner daripada bisnisnya, atau endorse daripada story dan live IG dan TikToknya, Masya Allah. Itu kan momentum-momentum itu kan akan ditangkap oleh semua orang, baik pengusaha, baik termasuk dengan media kan juga. Cari berita, dapat berita kan. Pengusaha dia dengan itu bisa dapat endorsement dari bisnisnya dia. Ini semua akan mengambil manfaat dengan momentum apa saja, bukannya masalah Inara, apa saja. Iya, dia fokuslah dia dulu berkarir. Kalau dia memang punya potensi, punya bakat, punya cita-cita, ya dia harus tunjukkan ke dunia kalau dia itu bisa gitu. Dia itu wanita kuat. Dia itu memang dapat penghargaan dari Athena kan, the strongest mom. Ya, oke, jangan lemah gitu. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.